Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Ramadhani dengan NIM 40121111065. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai gugatan dan ganti rugi lingkungan. Langsung saja saya mulai. Menurut Abdurrahman, sengketa lingkungan hidup itu adalah perselisihan dua pihak atau lebih dari subjek hukum, baik perorangan atau kelompok orang. Penyebab sengketa ini karena adanya atau diduga adanya pencemaran atau pengerusakan lingkungan hidup. Adapun pilihan penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa adalah prosedur yang dilalui untuk mencari atau untuk mendapatkan keputusan, solusi, atau penyelesaian atas sengketa lingkungan hidup, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup, khususnya untuk yang perdata, tidak hanya dapat dilakukan melalui pengadilan, tetapi juga dapat dilakukan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diatur dalam pasal 85-86 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Kepustakaan Hukum Lingkungan ADR mendeskripsikan berbagai bentuk mekanisme penyelesaian sengketa selain proses litigasi antara lain negosiasi, mediasi, konsiliasi, mencari fakta, dan arbitrasi, dan dapat dibedakan dari arti dan fungsinya serta dalam beberapa hal oleh akibat hukumnya. Berikutnya adalah hak gugat. Apa itu hak gugat? Hak gugat adalah hak warga negara untuk kepentingan keseluruhan warga negara atau kepentingan publik, termasuk kepentingan lingkungan yang mengajukan gugatan di pengadilan guna menuntut agar pemerintah melakukan penegakan hukum yang diwajibkan kepadanya atau untuk memulihkan kerugian publik yang terjadi. Adanya hak gugat akan mendorong perbaikan dalam upaya perlindungan dan lingkungan hidup. Harapannya adalah terpenuhinya hak atas lingkungan yang baik dan sehat seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat 5 jenis hak gugat. Yang pertama, hak gugat perorangan yang terdapat dalam pasal 84 ayat 2. Yang kedua, hak gugat masyarakat berbentuk class action yang terdapat dalam pasal 913. Yang ketiga, hak gugat pemerintah terdapat dalam pasal 904. Yang keempat, hak gugat organisasi lingkungan terdapat dalam pasal 925. Dan yang terakhir, hak gugat administrasi terdapat dalam pasal 93. Berikutnya adalah penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan perdata. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan perdata senantiasa didahului oleh gugatan. Gugatan dapat dilakukan oleh korban, baik melalui gugatan perdata biasa, melalui mekanisme legal standing, prosedur class action, maupun menggunakan mekanisme citizen lawsuit. Tujuan dari sebuah gugatan perdata tidak lain adalah meminta pertanggungjawaban perdata dari pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh penggugat atau korban. Pertanggungjawaban perdata dalam hukum lingkungan merupakan instrumen untuk mendapatkan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Secara umum, terdapat 2 jenis pertanggungjawaban perdata yang diberlakukan atau dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Yang pertama, ada pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum atau PMH, dan yang kedua, pertanggungjawaban berdasarkan strict liability. Pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum ini, yang pertama adanya suatu perbuatan, yang kedua perbuatan tersebut melawan hukum, yang ketiga adanya kesalahan, keempat adanya kerugian, dan yang terakhir adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan. Akibat hukum dari perbuatan melawan hukum, yaitu timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang yang dibebani oleh hukum kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut.
Ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata dapat berbentuk yang pertama, ganti rugi nominal. Yang kedua, ganti rugi kompensasi. Dan yang ketiga, ganti rugi penghukuman. Adapun beban pembuktian. Dalam pasal 1865 KUH Perdata, pasal 163 HIR, dan pasal 283 RBG, yang rumusannya kurang lebih menyatakan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain wajib untuk membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu di dalam hukum lingkungan. Prinsip ini dinormalkan di dalam pasal 87 ayat 1. Kadaluarsa pengajuan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum. Di dalam pasal 1967 KUH Perdata menjelaskan bahwa semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu 30 tahun. Sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu tidak usah menunjukkan suatu alas hak dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikat buruk. Berikutnya adalah pertanggungjawaban berdasarkan strict liability. Strict liability merupakan doktrin pertanggungjawaban perdata yang menyatakan bahwa tanggung jawab muncul seketika tanpa didasarkan kepada adanya unsur kesalahan. Doktrin strict liability merupakan tanggung jawab orang yang menjalankan suatu jenis kegiatan yang dapat digolongkan sebagai extra hazardous atau ultra hazardous atau abnormally dangerous. Lalu ada strict liability dalam hukum lingkungan Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan, pengaturan mengenai strict liability sudah dirumuskan secara lebih tegas dan lengkap. Pasal 35 ayat 1 menentukan bahwa penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang usahanya dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian ditimbulkan dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Undang-undang ini juga mengatur mengenai alasan pemaaf yang dapat membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab mutlak sebagaimana diatur dalam ayat 1 tersebut. Apabila dapat membuktikan hal-hal yang diatur di dalam ayat 2, yaitu yang pertama, adanya bencana alam atau peperangan, yang kedua, adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia, yang ketiga, adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.